Bintang, yang telah berdiri dan tidak pernah bergerak, mau tidak mau bergegas menuju Qin Chen di atas ring dalam sekejap. Tuan muda Istana Dewa Bintang mengangkat tangannya dan itu adalah hamparan cahaya bintang yang luas. Cahaya bintang ini seperti jaring bintang di langit, menutupi langit dan matahari, menutupi segala sesuatu di depannya, dan menyapu ke arah Qin Chen di depannya. Ini adalah jaring Dewa Bintang dari Istana Dewa Bintang, dan juga merupakan harta karun Tianzun setengah langkah. Jaring Dewa Bintang telah keluar, yang dapat menutupi dunia, bahkan jika Qin Chen dapat menstimulasi asal mula waktu dan mengubah aliran waktu, tidak ada gunanya melepaskan diri dari jaring Dewa Bintang. Tuan muda Istana Dewa Bintang mengirimkan pengekangan, dan langsung melemparkan jaring Dewa Bintang ke Qin Chen, tidak hanya menyelimuti Qin Chen, tetapi juga secara samar-samar menutupi sebagian dari Tuan muda Dayu Sensan. Ini jelas untuk menghentikan Tuan muda Dayu Sensan, sebelum dia membunuh Qin Chen untuk mengetahui asal mula waktu. Asal-usul waktu adalah harta karun tertinggi di alam semesta pertama, bahkan penguasa surgawi terkuat pun akan tergoda, apalagi mereka. Xingrui Dizun, apa maksudmu? Di bawah jaring para Dewa Bintang, Tuan muda Gunung Dayu Sensan sangat marah, segel Zensan mendesak, dan pola gunung yang bergulir tersapu, langsung meledakkan sebagian jaring langit yang penuh bintang, seluruh sosoknya melepaskan diri, dan wajahnya membiru. Haha, Tuan muda Istana Dewa Bintang tertawa, tetapi tidak mempedulikannya. Apa hubungan di depan harta karun itu? Meskipun Daewo Sensan dan Istana Dewa Bintang saat ini dianggap kooperatif, mereka bukanlah satu keluarga. Terlebih lagi, meskipun mereka satu keluarga, klan yang sama tetap bersaing untuk mendapatkan harta karun. Saudara Yuesan, Qin Chen ini berteriak sebelumnya dan ingin melawan kita berdua. Tuan Istana Muda ini juga takut anak ini akan diselesaikan oleh Saudara Yuesan sendirian. Orang ini sangat sombong, Tuan Istana Muda ini tentu saja juga ingin dia tahu bahwa dunia ini begitu besar sehingga dia bukan satu-satunya yang jenius. Saat dia berkata, gerakan di tangan Tuan Istana Muda Istana Dewa Bintang terus berlanjut, jatuh, dan langit penuh bintang terus mengembun, dengan cepat menyelimuti Qin Chen. Ini untuk membunuh Qin Chen secara instan dan mengambil semuanya darinya. Kalau begitu, Saudara Xingrui, aku akan menunggu keduanya untuk mencoba melihat siapa yang pertama kali menekan bocah sombong ini. Tuan muda Dayu Sensan mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Tuan muda Istana Dewa Bintang? Segel Zensan didesak, meledak, dan tiba-tiba, segel gunung berguling, dan nafas surga keluar dari tubuh utama Dayu Sensan Shaoshan. Dalam sekejap, ratusan bayangan gunung misterius muncul di antara langit dan bumi, masing-masing menjulang ke langit, menjulang megah. Kekosongan berguncang, dan dunia hancur berantakan. Sebelum mereka berdua melakukan apapun pada Qin Chen, dua artefak surgawi setengah langkah telah bertabrakan di kehampaan, dan langit yang dipenuhi bintang dan bayangan gunung terus mengaum, mencoba memeras kekuatan satu sama lain dari langit. Di antara penonton, banyak orang kuat yang tercengang. Bagaimana cara kedua master ini bekerja sama melawan Qin Chen? Sebaliknya, keduanya malah ingin saling tolak-menolak hingga menelan harta karun Qin Chen sendirian. Kontes seni bela diri yang bagus untuk merekrut kerabat langsung berubah menjadi kompetisi memperebutkan harta karun. Di kejauhan, Ji Tianyao juga memiliki mata dingin dan marah. Hingga saat ini, bukan lagi adu bela diri keluarga Ji, melainkan seperti rivalitas antara beberapa kekuatan besar manusia di alam semesta. Salahnya, salahkan kamu karena harus menemukan Ruyu, kalau tidak kamu tidak akan mati, konyol, demi seorang wanita, kematian di sini, tidak tahu apakah itu sepadan. Melihat dua arogansi besar itu menargetkan Qin Chen pada saat yang sama. Ji Tianyao mencibir di dalam hatinya. Selama Qin Chen meninggal, dia tidak percaya bahwa Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan pasti memiliki Ji Ruyu. Ketika saatnya tiba,
Akan ada lebih banyak ruang untuk perubahan. Boom boom boom. Pada saat ini, ada ledakan menderu antara dunia dan bumi, dan dua praktisi sedang bertarung, berpikir untuk memimpin dalam pemenggalan kepala Qin Chen dan mengambil harta karun. Ku bilang, kalian berdua, sepertinya kalian sudah melupakan dewa ini. Pada saat ini, Qin Chen, yang diselimuti oleh dua harta karun tertinggi Tianzun setengah langkah, tiba-tiba mencibir. Hah! Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan menoleh. Anak laki-laki ini, saat ini, dia tidak dengan patuh menunggu kematian, dan dia masih ingin tertawa. Haha nak, jika kamu ingin mati, aku akan menemuimu nanti. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dewa Dayu saling memandang, mengayunkannya bersama-sama, menggelegar, jaring Dewa Bintang menyelimuti Qin Chen, dan bayangan langit yang penuh pegunungan juga sangat tertekan. Pada saat ini, bahkan Qin Chen menunjukkan asal mula waktu, dan tidak ada cara untuk melarikan diri, karena kekosongan di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup. Dasar bodoh. Cibiran muncul di sudut mulut Qin Chen, dan kemudian dua arogansi besar itu mendengar suara dingin Qin Chen terdengar di benak mereka. Tahukah kamu betapa tidak nyamannya aku bertarung denganmu, bahkan 1/10 kekuatanku. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku, aku harus berpura-pura setara denganmu, dan bahkan berpura-pura menjadi tak terkalahkan. Aku benar-benar kelelahan, dua orang idiot, Tuan Muda Dayu Sensan dan Tuan Muda Istana Dewa Bintang. Para penguasa istana semuanya terkejut. Sebelum mereka mendengar ini, mereka melihat Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, matanya dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat pedang emas di tangannya. Wan Jianhe, mulai. Pada saat itu, pedang kecil emas itu tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang menembus langit. Pedang kecil yang sebelumnya berubah menjadi cahaya pedang emas tiba-tiba berubah menjadi ribuan, puluhan ribu, dan miliaran cahaya pedang. Kumpulan cahaya pedang yang mengerikan langsung berubah menjadi sungai emas panjang, yang berkumpul seperti galaksi, menyapu Tuan Muda Istana Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan. Tidak baik, ini adalah nafas penguasa surgawi. Itu adalah harta karun penguasa surgawi. Pedang emas di tangan Qin Chen ternyata adalah harta karun penguasa surgawi. Harta karun surgawi macam apa ini? Pada saat ini, semua orang berubah warna. Berbagai kekuatan ras manusia semuanya berdiri dengan wajah terkejut. Mereka melihat bahwa pada saat ini, di atas ruang kosong aula utama, aura penguasa surgawi yang mengepul melonjak, dan pada saat yang sama, di tubuh Qin Chen, aura tingkat penguasa bumi juga menyebar dengan cepat. Kombinasi keduanya, tubuh Qin Chen auranya meningkat lebih dari beberapa kali dalam sekejap. Sungai pedang emas melonjak, mencapai kekuatan Tianzun setengah langkah, bahkan mendekati level Tianzun dalam sekejap. Sungai pedang emas yang besar menyapu, dengan keras, mula-mula menghancurkan cahaya bintang secara langsung, dan kemudian, seperti sungai yang bergelombang. Sungai pedang emas biasa secara langsung menghancurkan bayangan gunung dan pola gunung, dan segera membungkusnya dengan dua arogansi besar. Tidak, Rui kembalilah. Yue San, mundur. Di bawah, penguasa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan mengubah warna mereka dengan takjub dan berdiri, dengan wajah terkejut dan teriakan. Karena aura yang dimuntahkan Qin Chen sekarang telah melampaui dua arogansi surgawi yang agung, dan bahkan mencapai setengah langkah Tianzun, bahkan mendekati level Tianzun. Pukulan ini sangat kuat. Melihat ini, Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan buru-buru ingin mundur. Namun, sebelum mereka sempat mundur dan pergi, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan asal-usul waktu. Antara dunia dan bumi, aliran waktu tercekik dalam sekejap, dan sosok dari dua arogansi besar terhenti dalam kehampaan sejenak. Hanya sekejap, namun bagi para master untuk bertarung satu sama lain, momen tersebut terlalu lama, cukup bagi yang kuat untuk melakukan sebuah pengetahuan, dan membalikkan keadaan pertempuran. Sungai pedang emas yang tak berujung, seperti lautan,
menelan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu Sensan pada saat dua arogansi besar itu tumpul. Dua arogansi besar hanya merasakan kekuatan tubuh Zun mereka hancur, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti semut menggerogoti tubuh mereka dengan gila-gilaan, menyapu uji di tubuh mereka. Hentikan! Teriak penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, keduanya berubah warna, bergemuruh, langit dan bumi berguncang, dan keduanya mengguncang tubuh mereka. Warna kulit Ji Tianyao berubah, dan dia segera mengerahkan formasi keluarga Ji kuno untuk mencegah campur tangan kedua orang kuat itu, karena takut tembakan kedua orang kuat itu akan merusak keluarga Ji. Namun, dia tidak berani melakukan hal-hal sampai mati, jadi ketika dia menembak tangannya, ada sedikit jeda. Jeda ini cukup bagi Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan kedua tuan muda tersebut, dan bahkan jika kedua praktisi itu menggerakkan jari mereka, masih ada harapan untuk membunuh Qin Chen. Namun, tidak menunggu hingga Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu mengambil tindakan. Hahaha, kompetisi pencak silat, duel yang adil, anak muda dan tidak ada penipuan, dua orang, kalian terlalu lebay. Tiba-tiba, tawa bergemuruh bergema di seluruh dunia, Shen Gong Tianzun, tidak tahu kapan ia telah bergerak. Dia berdiri dengan anggun, auranya melonjak, menghadap kekuatan tertinggi dari dua ras manusia, menghalangi dengan kuat. Shen Gong Tianzun, keluarlah dariku. Kata guru Istana Dewa Bintang dan guru Gunung Dayu sangat marah, dengan nafas yang keras, di satu tubuh, bintang-bintang bersinar, dan di tubuh lainnya, pegunungan menyapu. Keduanya menembak bersama, mengaum dan berteriak, kekuatan puncak kekerasan Tianzun menyapu, dan meledak ke Shen Gong Tianzun, aura mengerikan melonjak, dan banyak orang kuat dari kekuatan besar di sekitarnya berubah warna dan mundur satu demi satu, menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tidak lagi mempedulikan aturan dan penyimpangan apapun. Di panggung ini, yang satu adalah cicitnya, dan yang lainnya adalah penerus Dayu Sensan. Tidak peduli apa, kedua orang ini tidak bisa mati di sini. Hahaha, penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayu, kalian berdua juga merupakan kekuatan tertinggi umat manusia, bagaimana kalian bisa diam saja? Menghadapi serangan dari dua puncak besar, Tianzun Shen Gong tertawa, tidak bisa menghindarinya, tapi tetap maju. Apakah Shen Gong Tianzun ini gila? Gumam semua orang mengubah warna mereka saat melihatnya. Pekerjaan surgawi, Istana Dewa Bintang, dan Gunung Dayu semuanya adalah kekuatan tertinggi umat manusia. Alasan mengapa status Tiangong berada di atas Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan bukan karena Shen Gong Tianzun lebih kuat dari dua lainnya, tetapi karena Shen Gong Tianzun adalah pemurni tingkat Tianzun tingkat atas. Banyaknya harta karun aliansi manusia membutuhkan kerja surgawi untuk menyempurnakannya. Namun dalam hal kekuatan, di mata semua orang, ketiganya harus menjadi yang pertama. Hari ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu sedang marah. Shen Gong Tianzun berani mencegat mereka, bukankah ini kematian di pengadilan? Jika dua puncak Tianzun bergabung, Tianzun Shen Gong pasti akan dirugikan. Shen Gong Tianzun, kamu sedang mencari kematian. Benar saja, Shen Gong Tianzun bergerak, dan Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu sangat marah, dengan ekspresi buas. Sekarang, kejeniusan mereka berada pada saat kritis dalam hidup dan mati. Dalam sekejap, mereka semua menunjukkan harta karun Tianzun tingkat atas, dan secara terang-terangan membombardir Shen Gong Tianzun. Tujuan mereka adalah untuk mengusir Shen Gong untuk pertama kalinya, menyelamatkan murid di bawah komandonya, berbalik, dan bersaing dengan Shen Gong Tianzun. Hahaha, sedikit keterampilan mengukir serangga. Tanpa diduga, kata Shen Gong Tianzun tidak takut. Di dalam tubuhnya, aura puncak Tianzun membumbung ke langit, seketika berubah menjadi Tianzun berlengan 6, memegang 6 senjata surgawi tingkat atas seperti pisau,
senjata dan pedang, menghadap dua orang kuat yang dibombardir. Ledakan, gunung itu runtuh, dan seluruh tanah kuno keluarga Ji bergetar dan meraung keras, dan hampir meledak. Untungnya, pada saat kritis, Ji Tianyao mendesak formasi kekacauan kuno, yang menstabilkan kekosongan. Dengan keras, gunung dan sungai runtuh, dan semua orang menatap dalam pandangan penuh, menyaksikan dua puncak Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu diledakkan, dan mereka semua mendengus bersama, nafas mereka melayang. Shen Gong Tianzun berdiri dengan bangga di langit, seperti dewa, dengan senyum mengejek di mulutnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan, dua praktisi puncak Tianzun, bergabung, tetapi mereka gagal memenangkan Shen Gong Tianzun, tetapi diblokir oleh Shen Gong Tianzun dan dipukul mundur. Ruier, Yue-san, teriak penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu dihadang oleh Shen Gong Tianzun dan berhasil dipukul mundur. Terlepas dari kemarahannya, mereka melihat ke atas ring dan meraung, "Qin Chen, hentikan." Tapi, sudah terlambat. Ledakan. Di atas ring, Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, dan sungai pedang emas mengerikan yang diubah oleh Wan Jianhe meluncur, membungkus dua arogansi besar itu bersama-sama, dan langsung dimusnahkan. Tidak, sebelum dua arogansi besar itu sekarat, mereka berteriak dengan keras, dan mata mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Sampai mereka sekarat, mereka tidak percaya bahwa mereka akan mati di sini, dan mereka berdua mati di tangan Qin Chen bersama-sama. Kenapa anak Tiangong ini begitu mesum? Sungai pedang melonjak, melintasi langit, dua arogansi besar Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan langsung dimusnahkan, dan bahkan jiwa mereka runtuh dan berubah menjadi bubuk. Qin Chen dengan tidak tergesa-gesa menyingkirkan segel Sensan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan dan jaring Dewa Bintang dari Tuan Muda Istana Dewa Bintang, dan pada saat yang sama menyingkirkan ruang penyimpanan keduanya, dan kemudian singkirkan Wan Jianhe. Mendarat dengan ringan di ruang terbuka di tengah aula.